Halo guys, kembali dengan saya. Pada video kali ini saya ingin membuat tampilan admin. Kebetulan saya pilih admin, tampilan admin yang mana desainnya tuh diambil dari desain Figma. Jadi kita implementasikan desain Figma ke codingan yang kita sudah ambil tadi gitu. Tampilan admin yang saya pilih kan. Oke. Nah, sebelum itu ini adalah contoh tampilan admin yang diambil dari desain Figma pada pertemuan kemarin di kelas. Nah, seperti inilah. Lalu di sini kita akan, untuk referensi yang saya angkat dan saya pilih, saya mengambil yang ini. Nih, sama nih. Ini untuk admin juga. Saya ambil ini. Saya memilih desain ini yang saya ingin buat kan, sesuai dengan proyek masing-masing. Nah, seperti inilah yang saya akan buat contohnya. Lalu di sini kita disuruh untuk membuat beberapa folder yang di dalamnya terdapat komponen-komponen dan kelas-kelasnya. Pertama di sini ada assets, komponen, layout, dan patch. Dan jangan lupa ada main.jsx untuk menjalankannya. Lalu juga jangan lupa juga untuk HTML-nya untuk menampilkannya. Oke, di sini kita akan menerapkan icon, font, dan juga color. Nah, di dalam asset itu ada Tiny.js pastinya ya, untuk tampilannya lah, CSS-nya. Nah, lalu nih masuk. Nah, ini ya. Pertama pastinya kita import dulu CSS-nya. Lalu untuk fontnya, nah di sini kalau ingin fontnya itu ada, jadi pertama di public simpannya. Di public buat folder font dan taruhlah di fontnya itu, download dulu di mobil Bapak. Oke. Nah, yang yang diambil ini yang tulisannya terus .ttf. Nah, baru kita deklarasikan di sini fontnya apa, lalu URL-nya. Nah, di situ. Lalu di sini ada untuk colornya. Ini juga fontnya tadi. Lalu di sini untuk colornya, jadi kita deklarasi lah, misalnya color latar gitu. Ini. Jadi nanti kita tinggal manggil misalnya teks hijau ya, misalnya BG merah. Oke, langsung saja kita coba kan. Nah, di sini saya coba di header, di sidebar. Nah, di sini untuk penerapan fontnya ya. Nah, di sini. Oh ya, untuk download iconnya pertama-tama kita install dulu. Caranya npm install react icon. Nah, ini untuk menginstal iconnya ya. Habis itu juga jangan lupa di extensionnya juga kita tambahkan react icon agar iconnya itu muncul. Nah, nanti dia kayak gini. Oke, habis itu kita tadi ngapain ya, kita mau coba kan di layout. Coba di sini ya untuk manggilnya. Ini saya udah manggil font Poppins extra bold ya, yang tadi yang sudah kita deklarasikan tadi. Kita teskan. Ini saya sudah implementasikan ke proyek dan udah sesuai lah dengan mau kita buat, sesuai dengan referensi yang kita ambil tadi. Nah, ini dia. Nih udah diterapkan ya pada di font extra bold italicnya. Coba kita hapus. Nah, hilang dia kan. Nah, karena kita balik lagi, kita pakai berarti font sudah terpanggil. Nah, untuk fontnya ini kan kita udah buat ada dengan fontnya ganti ya. Nah, untuk apa nih? Untuk penerapan colornya, misalnya kan kita udah deklarasiin tadi kan, jadi kita tinggal buat add
teksnya pada di merah gitu kan. Nah dia terubah merah. Kalau nggak ada defaultnya itu biasa warna hitam. Ya hitam. Nah hitam. Jadi nah itu untuk font ya, untuk mengganti warna font. Ganti warna font. Untuk penerapan color. Oke lanjut untuk icon. Nah icon ini cukup, misalnya kita mau cari icon aja ya, kayak kita arahkan kursornya mau di mana gitu kan, lalu kita tekan aja langsung misalnya ini. Nah taruh sini kan, dia munculnya tuh ini, cukup simple untuk memakainya ya. Kita taruh di sini. Nah muncul dia nanti di sini kan. Nah setelah untuk penggunaan iconnya, dan dia otomatis nanti juga bakalan terimport, dia langsung masuk ke sini nanti otomatis import. Oke. Oke lanjut, di sini kita ingin mengambil beberapanya ya, semua lagi tampilan adminnya. Pertama ada sidebarnya, sidebar. Kita butuh header dan juga dashboardnya. Nah langsung saja, pertama ada kelas sidebar. Nah ini kelas sidebarnya ya, nanti dia seperti ini. Nah ini contohnya, sini terisi ya nah ini penting nih, ID sidebar biar tahu kita sidebarnya, terus class name nya. Nah ini class name inilah untuk kayak misalnya kita atur warna, atur color, atur itu, atur kiri kanan, atur semuanya, atur bayangan juga di kelas nih, pasti kan ada kelas. Lalu ada logonya juga. Buat logo ini mana? Nah ini juga ada set, ini nama-namanya ya di kelasnya. Nah di sini untuk div apanya, ini artinya berisi seperti ini. Nah ini untuk kelas dari kelas sidebar. Lalu kita lihat headernya, dan jangan lupa kita panggil ya di main nih. Lalu kita pergi ke headernya. Nah di sini untuk kelas header, nah pastinya terimport ya, untuk icon-iconnya terimport. Di sini kita juga pasangin ID-nya, dan pastinya kelas name-nya itu penting banget, karena untuk agar dia misalnya ini kiri kanannya ya, ini kiri kanan, kalau nggak ada ini yang di header container. Sebelum itu kita panggil dulu ya, panggil. Nah panggil semua nih. Nah ini untuk headernya ya. Nah kita panggil. Jadi misalnya di kelas name ini lah bisa kita atur semuanya. Ini kursor nanti bisa terpilih jangan. Misalnya di sidebar dan relatif, misalnya buat kita atur ending. Nah ya menyesuaikan lah kan. Itu nih misalnya kita sama dengan justify. Nah dia nggak rapi kan. Nah disinilah pentingnya tes pas name itu kita atur-aturnya, customnya gitu kan. Nah seperti inilah headernya kurang lebih. Udah mirip kan? Nah udah mirip ya, sedikit ya, ganti sedikit. Oke.
Lanjut kita masuk ke, habis itu juga di sini ada page headernya. Belum. Lalu kita masuk ke dashboard. Dashboard nih, dashboard. Nah, ini untuk kelas dashboard. Nih, panjang lagi nih. Dia. Ini dashboardnya. Di sini ada page header, seperti biasa, icon, div ID dan class name-nya diisi. Nah, coba kita lihat kan. Oke. Nah, ini dashboardnya. Biar mirip ya, cuman agak di rombak-rombak sedikit. Dan juga di page headernya juga kita tambahin ya div ID kan. Terus juga ada breadcrumb-nya. Ini breadcrumb. Ini belum bisa ditekan-tekan ya, masih satu halaman aja baru. Belum bisa dipindah halaman. Nah, ini ada breadcrumb-nya di page kelas page header. Lalu untuk dashboard, di sini ada stats ya, karena perlu diagram. Nih grafik nih perlu stats, jadi ada statsnya. Nah, ini juga seperti biasa kelasnya, bisa ID dan kelas name. Ini icon juga di sini untuk sesuaikan ya, misalnya kita 10. Nah, itu untuk ngaturnya lah kan. Jadi sesuaikan aja sebagusnya. Jadi seperti inilah tampilannya, mungkin agak sedikit berbeda tapi mirip, cuma agak dibeda lah dikit ya, kurang lebih sama. Ini udah sesuai dengan apa namanya, tema project kan sedikit. Oke, inilah tampilan akhirnya dari kelas-kelas tadi. Terdapat 4 kelas, sidebar, header, page header, dan dashboard. Oke, ini referensinya. Dan yes, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya. Mohon maaf lagi. Cukup sekian dari saya. Dah, assalamualaikum.